Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Agna, kelas 8H. Materi PPKN bab 3 tentang memaknai perundang-undangan. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen yang saling menjunjung satu dengan yang lainnya. 2. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi, dan sebagainya. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 11 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan lain sebagainya. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tujuan. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. D. Dapat dilaksanakan. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. F. Kejelasan rumusan. G. Keterbukaan. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. A. Pengayoman. B. Kemanusiaan. C. Kebangsaan. D. Kekeluargaan. E. Kenusantaraan. F. Bhinneka Tunggal Ika. G. Keadilan. H. Kesamaan kedudukan. I. Ketertiban dan kepastian hukum. J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa juga disebut BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga PPKI.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum, mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terkait oleh ketetapan MPR. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam UU Nomor 12 Tahun 11 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. 4. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 Ayat 2. 5. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau bisa disebut juga Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin, banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya, orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah.
Orang yang tidak mengonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan berpikir yang sehat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. A. Pengetahuan hukum. B. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. C. Sikap terhadap norma-norma hukum. D. Perilaku hukum. 1. Membiasakan perilaku tertib berlalu lintas. Tertib dalam lalu lintas bukan hanya kewajiban masyarakat perkotaan. Di pedesaan atau di jalan raya yang tidak banyak kendaraan bermotor pun, tertib lalu lintas harus dijalankan. Peraturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengendara kendaraan bermotor tentunya harus memiliki surat izin mengemudi atau bisa juga disebut SIM. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.